Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya tentunya. Malam ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang kemarin sudah ditanyakan ke saya di komentar video-video saya sebelumnya ya. Bagaimana sih Bang? Kita cukup satu kalibrasi, tapi kita bisa untuk dari 50 kHz sampai 900 MHz. Nanti kita scan-nya biar enak, langsung semisal kalau di VHF 136 sampai mungkin 150 atau ke lebih pendek lagi, itu mungkin hanya rentan frekuensi 10 MHz mulai dari 140 sampai 150. Sebenarnya caranya sangat mudah ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang paham lah. Nah, sekarang saya akan coba mengulasnya kembali tentang nano VNA. Untuk pertanyaan kemarin, bagi yang sudah paham disimak saja deh. Mungkin ada masukan nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar. Sementara saya hanya ingin mengulas tentang bagaimana kita memulai start awal dan mengakhiri scan agar tidak selalu dari 50 kHz sampai ke 900. Kita hanya ingin scan di poin tertentu. Oke, jadi begini penjelasannya. Ini saya kasih sampel nih. Satu antena helical. Antena HT ini di 144 MHz. Bawaan HT ICOM. Di sini saya akan coba cek poin matchingnya di berapa. Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas. Untuk kalau di sini itu 100 berapa ini, ke bawah sekali, apa mungkin karena posisi miring ya, di 135. Tapi menurut saya tidak di 135. Saya akan coba. Nah, ternyata benar, dia naik, hanya beda polaritas horizon dan vertikal. Nah, dia ternyata bekerja memang di 144 MHz, 144, berapa? 000 MHz. Ini untuk frekuensi sesungguhnya. Nah, kita ingin memastikan, semisal kita ingin memastikan bahwa dia benar-benar dikerja di frekuensi 144. Jadi begini caranya, teman. Kita klik bagian sini. Lalu kita langsung ke menu marker untuk scan pertama. Maaf, kita kembali ke menu sebelumnya ya. Ini ada sedikit. Nah, sebelum kita melakukan scan, jadi kita matikan dulu. Ini salah ini caranya. Nah, kita nyalakan. Nah, ini karena posisi harus berdiri ya. Nah, kita mau scan mulai dari frekuensi berapa, karena ini kan masih di 50 kHz sampai 900. Kita perkecil ruang, kita persempit ruang scan-nya ya. Maka saya mulai dari berapa ini? 135. Kita klik di pojokan sini, dia keluar logo menu marker. Kita klik menu markernya, kita start. Nah, dia akan memulai scan dari frekuensi 135 sampai frekuensi paling atas maksimal. Nah, bagaimana cara kita untuk mempersempitnya lagi? Kita stopnya mau di frekuensi mana? Kita geser ini, kita geser ke kanan. Dia sudah di frekuensi, kita setting di 150 nggih. Dia bergerak ke 150 MHz. Maka dari sini kita ketik lagi menu, kita pilih stop. Nah, di sini sudah terlihat nih. Untuk posisi scan-nya itu mulai dari 135, mulai start awal dia scan, karena dia sistemnya itu continuous, terus menerus men-scan. Nah, stop dia di 150 MHz. Jadi begitu ya. Nah, kita cari titik paling rendah SWR-nya itu di sini. Tapi beda polaritas. Nah, antara vertikal dan horizontal
beda poin matchingnya. Dia terdapat di sini poin matchingnya. Dia berada di berapa? Oh bukan, masih ke atas lagi rupanya. Kita cari tahu sama-sama di mana. Nah, ini dia. Pada saat posisi tegak vertikal dan tegak horizontal, posisi berbeda. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, bukan sebenarnya. Nah, di sini kita ingin mempersempit lagi. Mulai dari berapa kita coba scan, mulai dari posisi ini horizon ya, 135. Kita persempit lagi, kita klik lagi, kita start lagi di sini. Nah, setelah itu kita geser ke kanan tanda panahnya. Kita mau berhenti di frekuensi 140 semisal. Nah, ini 140. Kita klik lagi stop. Nah, di sini kita sudah mempersempit scan-nya agar lebih jelas, agar lebih akurasi dalam dia membaca media yang kita match atau yang kita analisa. Ini cara yang pertama. Untuk cara kedua masih di menu. Sudah paham ya? Saya harap teman-teman sudah paham sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti kirim komentar atau langsung ke WA saya. Nah, untuk cara yang kedua, kita menggunakan menu stimulus. Nah, di sini, misal kita cuman ingin men-scan dari 140 sampai 145. Kita tinggal klik menu stimulus, kita pilih menu start di sini. Kita pilih frekuensi yang akan kita scan. Nah, di sini ada satuan kilohertz, megahertz, dan gigahertz. Karena saya menggunakan satuan megahertz, jadi saya hanya memasukkan 3 angka di depan. Misal, saya masukkan 140. Saya tidak perlu memasukkan angka berikutnya di belakang angka 140. Cukup diklik dengan satuan megahertz. Maka dia akan memulai start di 140 MHz. Nah, untuk posisi stop, kita mau stop scan, kembali ke menu di sudut ini, kembali pilih menu tombol stop. Masih dengan cara yang sama, karena saya menggunakan satuan MHz, maka saya masukkan 3 angka paling depan, 145 MHz. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Dia men-scan mulai dari awal 140 MHz sampai 145 MHz. Di sini teman-teman sudah paham. Dan untuk cara-cara berikutnya yang lain, itu caranya masih sama. Sebenarnya sangat mudah kalau kita memahami nano VNA. Dan untuk masalah step ya. Nah, ini kan stepnya berapa ini? 5. 0,5 stepnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. 140 sampai 145. Itu untuk teman-teman yang masih bingung, ini saya buatkan. Mudah-mudahan nanti paham nggih. Untuk cara scan, mempersempit ruang scan. Yang pertama, menu yang sempat tadi langsung kita back dulu ke menu utama. Ini ada menu di berapa menu. Menggunakan menu marker start terlebih, tapi untuk menggunakan menu marker kita harus sesuaikan secara manual dari tombol scan ini. Putar ke arah mana frekuensi yang akan kita untuk start. Nah, di sini terlihat nampak. Bisa kita geser ke kanan. Dia berada di, nah ini 141 141 00.
kita ingin memulai penyekenan, tinggal kita klik start. Ini cara paling simple, tinggal kita klik start, dan kemudian untuk stopnya kita geser, kita mau stop dia di frekuensi mana tanpa perlu kita mengetikkan. Nah mungkin di 143 120. Nah di sini kita klik menu, kita pilih stop. Nah jadi begini ya cara pertama. Untuk cara keduanya seperti tadi, kita menggunakan menu, kita back dulu, kita menggunakan menu stimulus, kita pilih start, lalu kita masukkan sesuai keinginan frekuensi mana yang akan kita scan. Pertama kita ingin misal tadi seperti tadi 145 MHz, kita buat titik awal untuk melakukan scan. Nah di titik stopnya kita ingin mungkin di 150, kita lakukan semisal masih satuan frekuensi MHz, kita gunakan, kita klik yang MHz. Jadi begini, dia pun akan men-scan dari 145 sampai 150. Jadi begini ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih sekali disimak videonya sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe di channel saya. Mudah-mudahan bisa memberikan fungsi-fungsi yang lain. Dan kemarin ada yang minta dibikin videonya untuk cara mengetahui dB suatu antena. Nanti akan kita bahas di video berikutnya deh. Kita akan bahas setelah saya benar-benar memahami apa itu faktor-faktor dan juga fungsi-fungsi dari nano VNA itu sendiri. Sementara ini dulu yang saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua untuk yang belum paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.